Dan ini adalah awal dari perlawanan kita kepada rezim Jokowi yang sangat zalim, saudara. Rezim Jokowi yang sangat semena-mena, saudara. Kalau benar, saudara sekalian, video saudara Bapak Kapolsek, saudara, dihina oleh oknum non pribumi, saudara. Dianjing-anjingkan, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Irwan Saifullah dan kelompoknya kembali berulah. Sekelompok orang yang diduga orang-orang ex-HTI itu tampaknya akan selalu berikhtiar untuk memanfaatkan setiap momentum menjadi penumpang gelap untuk melawan dan memerangi Presiden Jokowi yang mungkin dianggap sebagai musuh besarnya karena telah membubarkan ormas mereka, Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI. Dengan pembubaran ormas itu, pintu mereka untuk melakukan aksi secara terang-terangan sudah tertutup rapat-rapat. Mereka terus berusaha memanfaatkan setiap momentum yang sedang menjadi perbincangan masyarakat luas untuk ikut numpang tenar agar bisa dimanfaatkan untuk melakukan propaganda dan agitasi kebencian terhadap Jokowi. Ya, salah satu diantaranya adalah kasus Sugiknur yang di mata mereka termasuk ulama dan pengemban dakwah yang dagingnya beracun, sehingga pantang untuk dikriminalisasi. Sangat beralasan kalau mereka terkesan begitu aktif dan masif mengikuti persidangan Sugiknur, kemudian melakukan konferensi pers bersama tim penasihat hukum Sugiknur yang diduga kuat untuk melakukan provokasi terhadap umat Islam untuk melawan Jokowi yang disebut-sebut sebagai rezim zalim. Amarah mereka pun memuncak ketika majelis hakim memvonis Sugiknur dengan hukuman penjara 6 tahun. Jokowi pun jadi sasaran tembak hingga mengumumkan propaganda perang untuk melakukan perlawanan terhadap Jokowi. Mari kita simak videonya berikut ini. Waalaikumsalam. Kita melihat sidang ini bukan sidang dagelan, tapi sidang pesanan. Jadi jelas saya yakin ini kedoliman besar karena pesanan. Dan saya yakin nanti setelah 2004 Jokowi yang masuk penjara, Gus Nur keluar dari penjara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, para ulama, para habaib, dan kaum muslimin di seluruh Indonesia, kita tahu ya bagaimana sidang ini syarat dengan sidang pesanan, saudara. Syarat dengan sidang dagelan. Gus Nur dituntut dengan 6 tahun. Dituntut 10 tahun, Vonis 6 tahun, saudara sekalian. Ini adalah bentuk kezaliman yang sangat luar biasa dan nyata, saudara. Ya, kami sampaikan kepada para ulama, para habaib, dan juga kaum muslimin. Yang pertama, ini adalah sidang rakyat, saudara. Ini adalah sidang kaum muslimin, sidang para ulama, para tokoh, para habaib. Dan ini adalah awal dari perlawanan kita kepada rezim Jokowi yang sangat zalim, saudara. Rezim Jokowi yang sangat semena-mena, saudara. Kalau benar, saudara sekalian, video saudara Bapak Kapolsek, saudara, dihina oleh oknum non pribumi, saudara. Dianjing-anjingkan, saudara. Ini adalah merupakan tanda bahwa Allah SWT akan membongkar seluruh kerusakan, seluruh kezaliman dan seluruh kebejatan di negeri ini, saudara. Amin. Ini yang dikatakan oleh para ulama, bahwa Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada para pejabat pemimpin yang zalim, yang menyusahkan rakyatnya, saudara. Para ulama menegaskan annal luhumal ulama masmumah, bahwasannya daging para ulama, daging para pengemban dakwah, daging para mubaligh adalah masmumah, beracun, saudara. Maka saudara sekalian, kita minta kepada Allah SWT agar tentaranya diturunkan, saudara. Aduh,
Sedemikian tinggikah XHT ini memusisikan Sugiknur sebagai ulama yang beracun dagingnya? Padahal Sugiknur sendiri pernah mengaku dan sempat viral di berbagai media sosial bahwa dirinya tidak pernah mondok. Ia cukup belajar ngaji dari YouTube dan berkat nyalinya yang besar ia mulai tampil berdakwah sambil memaki-maki Presiden Jokowi. Bisa jadi lantaran keberanian Sugiknur itulah sehingga membuat orang-orang XHTI merasa cocok karena sejalan dengan darah mereka yang diduga kuat telah terkotori oleh residu kebencian yang begitu akut terhadap Presiden Jokowi. Sangat beralasan kalau ada pihak lain yang tidak suka dengan tabiat Sugiknur, apalagi sampai mengkriminalisasinya, mereka akan pasang badan. Apakah orang-orang XHT ini memang sungguh-sungguh membela Sugiknur? Bisa benar, bisa juga tidak. Tujuan mereka hanya satu, yakni melakukan perlawanan di bawah tanah terhadap Jokowi, apapun momentumnya. Siapapun mereka yang memiliki dendam dan sakit hati kepada Jokowi, sangat mungkin untuk dibela dengan cara agitasi, propaganda, dan provokasi melalui berbagai media yang menjadi corong gerakan mereka agar mereka semakin kuat mendapatkan dukungan umat Islam. Tampaknya mereka lupa bahwa mereka adalah kelompok minoritas. Namun dengan caranya sendiri, dengan menggunakan gaya bahasa totem pro parte yang menganggap dirinya sebagai representasi umat Islam, mereka dengan gaya yang sangat arogan mengklaim dirinya seolah-olah mewakili umat Islam. Sampai-sampai mereka dengan semangat berapi-api mengumumkan perang terhadap Jokowi yang dianggap sebagai rezim zalim yang telah menyengsarakan rakyat. Namun, apakah mereka benar-benar akan melakukan perang terbuka dan terang-terangan untuk berperang melawan Jokowi? Dugaan saya mereka hanya berani teriak-teriak dengan cara khas mereka. Jadi penumpang gelap pada setiap momentum dan celah yang memungkinkan mereka untuk bisa mengekspresikan kebenciannya terhadap Jokowi sebagai musuh besarnya. Mereka beraksi di lorong-lorong gelap, kemudian teriak-teriak lantang untuk berperang, kemudian lari, cari celah lain, teriak lagi, kemudian ngumpet. Begitu seterusnya sampai Jokowi lengser dari istana. Ketika HTI dibubarkan, lantaran diduga kuat ingin menggantikan Pancasila dengan sistem khilafah, seharusnya membuat mereka melakukan muhasabah dan refleksi diri agar bisa menyatu dengan umat Islam yang lain yang lebih moderat dan toleran, yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia berpilarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun tampaknya proses indoktrinasi dan cuci otak yang telah dilakukan selama bertahun-tahun lamanya kepada segenap anggotanya, semangat mereka untuk melawan pemerintahan yang telah membubarkan HTI semakin masif, meskipun hanya melalui perlawanan gerilya di lorong-lorong yang gelap. Namun untunglah mayoritas umat Islam di negeri ini tidak pernah terusik, apalagi sampai terprovokasi oleh hasutan mereka, sebab mayoritas umat Islam dan seluruh rakyat di negeri ini tahu persis siapa mereka. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan saja mereka terus berteriak-teriak melakukan perlawanan dan perang terhadap pemerintahan Jokowi yang dipilih oleh mayoritas rakyat secara demokratis yang legitimit dan konstitusional. Biarkan mereka sampai lelah dan kecapean sendiri. Namun kalau ternyata mereka berani melakukan perang secara terbuka dan terang-terangan, tentu aparat keamanan dan seluruh rakyat di negeri ini tidak akan tinggal diam. Kau yang memulai, kau juga yang harus mengakhiri. Mungkin begitulah ada game yang tepat untuk mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.